Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Iswayudi dari program studi S1 Teknik Elektro Offering B akan menjelaskan bab Islam Perempuan dan Feminisme untuk melengkapi tugas UTS saya mata kuliah Pendidikan Agama Islam E30 dengan dosen Bapak Muhammad Rizal Ramadan SPD MPD. Definisi Islam dalam bahasa Arab atau Al-Islam artinya berserah diri kepada Tuhan, adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Islam dari segi bahasa berasal daripada kata dasar selama yang membawa maksud taat dan patuh, aman dan damai, serta terlepas atau jauh daripada kekurangan zahir dan batin. Sedangkan perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia. Perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan atau teman laki-laki untuk saling mengisi. Feminisme di kalangan orang Indonesia lebih familiar dengan istilah emansipasi atau kemerdekaan atau pembebasan. Menurut bahasa, feminisme berasal dari bahasa Latin, femina, yang berarti perempuan. Dalam kamus bahasa Inggris, feminisme adalah kata benda yang diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Nasib perempuan pada saat pra-Islam. Perempuan sebelum Islam datang ditempatkan pada kedudukan yang rendah oleh peradaban dan klaim kemajuan budaya umat manusia. Di peradaban manapun, kecuali Islam, perempuan ditempatkan sebagai objek budak, pelayan, dan pemuas nafsu lelaki saja. Berikut pada beberapa pandangan perempuan menurut beberapa masyarakat. Pada masa sebelum Islam datang, kaum wanita hidup dalam kesengsaraan terutama pada masa Arab Jahiliyah, di mana saat itu mereka membenci kelahiran anak perempuan. Sedangkan perempuan dalam pandangan Yunani tak memiliki tempat yang layak, bahkan kaum lelaki saat itu mempercayai bahwa perempuan merupakan sumber penyakit dan bencana. Pada masyarakat Persia, hukum yang mereka terapkan tak memberikan keadilan bagi perempuan. Pada masyarakat India, mempercayai bahwa perempuan merupakan sumber dosa, kerusakan akhlak, dan pangkal kehancuran jiwa. Kemudian pada bangsa Yahudi, perempuan selayaknya komoditas yang bisa diperjualbelikan di pasar. Pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, memiliki hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan, dan pelakunya diancam dengan siksaan yang pedih. Kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Kesamaan lain antara perempuan dan laki-laki adalah dalam hal menerima beban taklif atau melaksanakan hukum dan balasannya kelak di akhirat. Surat Al-Mu'min ayat 40 menyebutkan bahwa siapa saja laki-laki maupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka akan masuk surga. Ajaran Islam melarang untuk menyakiti dan mengganggu orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, dan mengancam pelanggarnya dengan siksa yang pedih. Quran Surat Al-Buruj ayat 10. Kemudian perbedaan perempuan dengan laki-laki dalam Quran Surat Al-Imran ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menekankan secara kodrati laki-laki memang berbeda dari perempuan. Letak perbedaan ini menurut Kiai Haji Ali Yafi merupakan sebagian besar yang menyangkut dua hal, yakni perbedaan biologis dan perbedaan fungsional dalam kehidupan sosial. Dalam konteks pemimpinan keluarga, Islam memandang istri bukan hanya mitra suami, melainkan juga sahabatnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 189 dan Quran Surat An-Nisa ayat 9 serta Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Peranan perempuan dalam keluarga wanita diberikan peranan secara khas dan eksklusif untuk membesarkan anak, karena wanita diberikan keistimewaan dan keunikan yang tidak dimiliki oleh kaum pria dari segi biologi, fisiologi, mental, dan emosi. Kemudian hak-hak perempuan yakni ada hak politik, hak profesi, hak dan kewajiban belajar hak sipil, serta hak berpendapat. Kemudian peran perempuan dalam membangun masyarakat muslim di masa awal Islam. Terdapat banyak tokoh wanita yang penting yang lain merupakan orang-orang terdekat dari pembawa Islam itu sendiri, yakni Rasulullah Muhammad SAW, seperti istri, putri, dan kerabat dekat beliau. Misalnya Khadijah dan Aisyah yang merupakan istri Rasul, dan Fatimah yang merupakan istri beliau. Fatimah yang merupakan putri beliau. Muslim Muhammad salah satu aktivis sosial yang banyak diminati kaum perempuan muslimah pada masa awal sejarah peradaban Islam adalah bidang pendidikan dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua adalah ayat dan hadis misoginis. Ayat dan hadis misoginis secara sederhana berarti keberadaan hadis yang tertentu disinyalir bernuansa membenci kaum perempuan.
Namun, Ahmad Fudaili mencatatkan bahwa dasarnya tidak ada hadis misoginis. Yang ada hanyalah pemahaman misoginis terhadap hadis. Karena menurutnya tidak mungkin Rasulullah SAW membenci perempuan, dan tidak ada satu hadis pun kecuali hadis palsu baik yang berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang menunjukkan kebencian terhadap kaum perempuan. Berikut beberapa hadis Nabi SAW yang disinyalir mengandung misogini. Perempuan adalah mayoritas penghuni neraka disebabkan banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suaminya, dan bahwa mereka adalah makhluk yang kurang agama dan akal. Lemah agama maksudnya adalah seorang wanita bila dia sedang haid, dia tidak sholat dan puasa, dan kurangnya akal karena perselisihan seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki. Perempuan menjadi penyebab terputusnya sholat. Dalam hadis tersebut bahwa keberadaan perempuan yang bisa membatalkan sholat dimaksudkan bahwa mereka bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, bukan membatalkan secara hukum. Sejarah feminisme. Gerakan feminisme di barat penyebabnya adalah pandangan meremehkan bahkan membenci perempuan atau misoginir, bermacam-macam anggapan buruk atau stereotip yang dilekatkan kepadanya, serta aneka citra negatif yang terwujud dalam tata nilai masyarakat, kebudayaan, hukum, dan politik. Lahirnya gerakan feminisme yang dipelopori oleh kaum perempuan terbagi menjadi dua gelombang, dan pada masing-masing gelombang keberadaannya memiliki perkembangan yang sangat pesat. Diawali dengan kelahiran era pencerahan yang terjadi di Eropa, di mana Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Conrad sebagai pelopornya. Feminisme barat atau sering disebut feminisme arus utama tidak memperdulikan rekam budaya yang mempengaruhi perempuan itu sendiri, sehingga perempuan yang berada di negara berkembang atau dunia ketiga disebut oleh feminisme barat sebagai perempuan yang bodoh, terbelakang, buta huruf, dan tidak progresif dan tradisional. Sedangkan sejarah feminisme di Indonesia telah dimulai pada abad ke-18 oleh Raden Ajeng Kartini melalui hak yang sama atas bidang pendidikan bagi anak-anak perempuan. Perjuangan feminis sering disebut istilah gelombang atau wave dan menimbulkan kontroversi serta perdebatan mulai dari feminisme gelombang pertama atau first feminisme dari abad 18 sampai pra 1960, kemudian gelombang kedua setelah tahun 1960, bahkan gelombang ketiga atau post feminisme. Kemudian ada ragam feminisme. Di dunia ini yang tertulis ada feminisme liberal, yakni bertumbuh pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Kemudian ada feminisme marxis, sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Lalu ada feminisme radikal, bertumbuh pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki atau sistem yang berpusat pada laki-laki, seperti pada kaum Minangkabau. D. Feminisme sosial, menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan dan perempuan. E. Feminisme teologis, berpendapat bahwa penyebab tertindasnya perempuan oleh laki-laki adalah teologi atau ideologi masyarakat yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki atau subordinasi. Kemudian yang F ada ekofeminisme, usaha untuk mengakhiri penindasan perempuan akibat sistem patriarki. Pandangan Islam tentang feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama diperjuangkan oleh feminisme berupa keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam wujud kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat manusia dalam konteks keluarga. Islam memandang sebagai perempuan sebagai pasangan, partner, dan sahabat laki-laki dalam menjalankan tugas dan mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifah di bumi melalui pembagian pekerjaan di antara keduanya. Kritiknya mungkin ada berbagai eksperimen bahwa pria dan perempuan sama mengalami kegagalan, contohnya pada tahun 1997. Kemudian eksperimen penerapan kesamaan gender juga dilakukan di negara-negara Skandinavia. Kemudian ada munculnya para feminisme radikal yang tadi. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya mengenai Islam, perempuan, dan feminisme. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesalahan itu berasal dari saya dan semua kebaikan berasal dari Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.